banget Lu lagi. energinya udah oke belum? Ya Allah udah Oma. Udah lama. Udah oke. Sumpah aduh. Rentek kan badan yuk. Ih pada. Tidur mulu. Tidur mulu. Iya istirahat. Oh maksudnya. enggak, istirahat mah enak bener. Iya bener. Emang lu butuh itu istirahat. Butuh istirahat bener. Aduh. Udah jangan. Baru mulai. Pas banget lagi hari pertama masuk kameramennya dia kenapa sih? Kok kesel banget. Waktu kemarin lu gak ada dia gak ada juga. Nggak ada dia. Nggak ada. Gak ada. Emang kan bukan yuk. Memang bukan karena tugas, memang teman-temannya gak ada yang mau sama dia. Iya. Kita sekarang udah komplit belum tiap hari? Belum. Lah Igun aja belum masuk. Igon aja gak ada. Igun lagi ke Madura. Iya deh ke Madura. Dia ngapain dia ke Madura? Ngapain sih? Dia gak tahu. Manja dia. Gue cuma nanya ngapain dia ke Madura. Igun. Gue gak ngomong apa-apa ya. Igun Gua cuma ke Madura. nanya, Igun ngapain ya ke Madura? Ngambilin baut di jembatan Suramadu. Ya Wendy ada perkembangan loh. Ada yuk. Ada. Lu ada perkembangan loh Lah iyalah, masa udah beginiin gak ada Enggak perkembangan. maksud gue cepet lu berarti rambut lu bisa subur Emang nunggu di sini. bagus rambut gua mah. Tadi pas Ruben lewat gini, Wendy rambutnya koreng gitu. Namanya juga luka ya. Iya luka mah pasti koreng. Enggak tapi lu keramas itunya Belum. Oh belum. Keramas tapi pelan-pelan gitu. Oh. Gak bisa dijenggut-jenggut gitu. Jadi gimana? Kenapa gini? Tik, tik. Iya enggak yang diputer-puter gitu. Saya sama bini gua. Pelan-pelan aja. Terus? Soalnya takut kalau kenceng kan ya habis. Baru ditanam udah kakak lagi. Tuh. Thank you dokter Nina. Asik. Tuh. Oh si Nina. So tau loh. Si Noni lagi kau pacari. Si Nina kasihan patah hati. Iya itu. Lagu apa yuk? Ngobrol lagi. Udah lama nih kita kan pada kangen sama Ayu Ting Ting. Iya joget deh yang apa? Sebelum sakit Ya. dapat saweran sampai 1 tas. Widih. Ya Allah. Gini. Oh, gua tahu. Lu sebelum sakit dapat saweran 1 tas. Tapi sumpah ya itu kepala gue lagi sakit banget. Wih. Tapi Tapi pas ngeliat duit gimana? langsung hilang. Kok gak sakit kata gue. Oh, dia. Oh, gua tahu lu dapat saweran banyak. Iya. Habis itu lu sakit. Iya. Berarti emang lu nggak mau datang ke Brownies biar nggak bagi-bagi. Enggak. Lu ngomong saweran lu banyak, maksud gue gini. Terus apa nih buat kita apa? Iya, apa gitu. Enggak. Bacang kayak bacang. Diam. Gak ada lagi nih. Apa? Apa? Enggak itu mah dikit banget. Ya. Buat lu mah. Ya malu. Tadi lu bilang banyak. Ya Sekarang lu bilang kalau dikit. buat penonton mah banyak. Kalau buat lu mah artis ya banyakan lu berdua. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, alhamdulillah ya. Hitungin. Udah, gue mau telepon Jayanti dulu. Jayanti. Makanya yuk, Ah. mau label apapun tetap kalah sama cap orang tua, ngerti ya? Si Dori mah jangan suruh gue. Sumpah itu mah dia mah bener-bener bisa di blur. Coba kasih kenang dikit Dori gimana coba? Benciku, surya. Aduh Dori, udah Dori, udah. Dori. Aduh. Si Dori, Ayu baru masuk masa mau libur lagi? Coy. Enggak, Dori sengaja dia begini tampilannya. Kenapa? Soalnya, Tahu. tahu dah. Oh iya, gue tahu. Iya. Oh jadi nggak, tar dulu. Jadi lu kemarin tuh istirahat total tuh. Istirahat gue nggak megang HP, udah pokoknya gue tenang. Iya waktu gue kemarin juga gitu tuh nggak boleh. Iya karena nggak radiasi boleh. itu kan. Betul. Udah suruh istirahat aja, kamu mah cuma kurang istirahat ya udah akhirnya. Mau istirahat dijenguk tiga hari. aja kan nggak bisa. Sampai dokter mau memeriksa aja nggak boleh sama dia. Nggak bisa. Karena memang nggak boleh. Emang harus istirahat. Kita mau nengok kan nggak bisa. Jadi benar katanya sampai dokter masuk aja nggak boleh. Saya Tapi dokter yang loh. penting kan sekarang Ayu udah sehat Iya, lagi, udah udah sehat. tengah kita lagi amin. Makasih ya Mami. Sehat udah sehat mau puasa ini kita Oma bentar lagi. Iya, alhamdulillah. Yang sakit kok kita. Iya enggak maksudnya Iya. Bismillah. Judul hari ini, oh ya, mana? Bang lu yang tadi duduk kan males berdiri. Judul Banget gue lo. hari ini judulnya adalah
Pria tidak bercerita, tapi langsung mendapatkan hati wanita. Dori. Pantesan nggak? Pantesan pas lo yang tugas pasti bintang tamunya ini terus. Gak mungkin, Jessica itu atasan gak mungkin sampai ngatur-ngatur gitu. Gak. Kalau buat Dori satu kalimat nih, apa itu cinta yang penting uang? Jorok Dori jorok. Karena prinsip, karena kalau prinsip Dori gini, capek hidup di kos-kosan bang. Oke Dor, gue setuju. Iya, keren mampet, capek kan? Diperengutin ibu kos, ya kan? Iya. Gue sempat nanya ke Dori, Dor, lu beneran capek tinggal di kosan? Iya bang. Lu pengen tinggal di mana? Depan ruko katanya. Pengen punya ruko, katanya pengen punya ruko. Sebelum kita Dori duluan tahu. Apaan? Enggak. Iya. Sekarang kita kedatangan pengacara paling fenomenal dan juara dalam mendapatkan hati wanita. Gak ada duanya ini. Ini gak ada duanya, Gak ada duanya. Iya. Bang Hotman Paris. Kamu itu sengaja melukai hatiku ya. Kenapa? Kau pertemukan aku dengan dia lagi. Loh, enggak bang, emang pas dia masuk. Bang, yang harusnya abang jangan senang ketemu Ayu. Abang senang ketemu yang itu. Kemarin kita clubbing. Tuh kan. Sampai jam 2 pagi. Jangan munafik ya. Lihat Jangan kenapa bohong, SCBD. Doi. Jangan bohong lo. Iya. Bentar. Tadi kan lu kasih lihat fotonya. Udah deh. Enggak. Bener enggak itu lu? Oh. Orang handphone lu nggak tahu nih. Kamu tahu nggak? Aku dan sama dia. Dan sama dia bang. Tapi pikiran gua ke dia. Bang, sampai jam berapa sama dia bang? Aku pulang jam 2, dia setengah 4 pulang. Wah. Bohong. Malam minggu di H Club SCBD. Betul nggak? Wih. Oh jago bener. Jago dia jago. Jago dia kata abang jago. Dori ternyata kamu Mabok air. nakal. Iya. Dan dia salah satu calon aspri. Ya. Benar berarti. Harusnya kalau kayak gini pas. Kalau kreatif masih Ajeng mah Bang Hotman manyun mulu di sini. Pengumuman. Hotman Paris lagi bikin geger karena membuka lowongan aspri wanita. Katanya bukan sembarangan aspri tapi yang cerdas, berani dan tahan mental. Aku punya fotonya dulu pengumuman dari Bang Hotman. Ini dia. Silakan duduk Bang. Wow. Tuh, ayo para mahasiswi dan yang baru lulus Fakultas Hukum mau jadi aspri atau magang? Dia masal aja posting. Iya. Bang, jadi semenjak ada pengumuman ini, udah banyak gak yang masuk DM? Tanpa pengumuman ini pun sudah Setiap hari? tiap hari udah ribuan seluruh Indonesia. Ya. Ya. Karena dia tahu nih ya kan. Bang, boleh minta tolong nggak? Kesian nih 4 orang dari kemarin. Kesian banget bang. Tapi memang sesuai kepentingan. Kalau
anak mahasiswi hukum memang mau karena memang butuh kan. Belajar, benar. Siapa yang tidak ingin jadi pengacara sukses? Yes. Ya kan, memang ada motivasi. Benar. Ya tapi yang lain juga cewek-cewek karena dia tahu kalau dekat sama saya udah pasti akan gratis dan saya di 84 night club yang saya salah satu pemilik. Termasuk yang itu tadi. Nah, Oh, lo gitu cara lo gitu. Iya. Ya kan Bang Hotman, pokoknya traktir aja nanti Senin bintang tamu brownies gitu kan, lo jual browniesnya ya. Iya ya. Parah ya Dori ya. Dori. Bang, berarti total Aspri yang sekarang ini masih bertugas sama Abang berapa? 531 ada 2 di sini ikut sama saya ini sekarang nih. Oh 2 iya tuh. dong, Itu yang halo. cantik-cantik itu. Ya. 531. Ya, 531. 531. Setiap saya pergi clubbing berdansa itu minimum 20 aspri. Ya, karena apa? Karena kan sopannya kan panjang kan. Benar. Dan kalau hanya saya bawa 1 orang, kan kelihatan klubnya saya kayak nggak laku kan. Jadi itu sebenarnya tujuannya marketing. Oke. Marketing bisnis. Jadi Orang salah kira, kalau kasihan istrinya katanya. Padahal itu saya bekerja di situ. Jadi sofa itu nggak boleh kosong, Bang. Ya kan kalau saya postingin kan begitu agak kosong nanti komentar orang tahu aja netizen kan banyak yang kejam. Kasihan klubnya nggak laku katanya. Oh. Gitu loh. Jadi sebenarnya yang dilakukan sama Bang Hotman itu adalah mencoba ini strategi marketing. Marketing. Ya kan? Jadi berarti nih Bang Hotman lagi ada di klub ini, di sini, Benar. di sini. Gitu. Misalnya kalau kita kan salah satu yang punya Atlas Bali. Kalau saya mau 2 hari mau ke sana, saya udah bilang. Datanglah itu ada yang kadang dari NTT, banyak fans yang datang. Bahkan sekarang ini malah banyak mak-mak yang datang. Nah, cocok nih. Iya. Tapi Bang Hotman, kalau seandainya mereka bertiga aja nih ya, dijadiin Aspri, makannya nggak banyak, cuma nasi ayam sama timun. Nggak banyak. Kalau yang itu juga nasinya nggak banyak, diemut doang ya, Mak. Nggak habis-habis. Oke, Bang, pernah nggak ada yang ngelamar terus Abang tolak? Kenapa? Ada nggak yang ngelamar terus Abang tolak? Iyalah karena untuk menerima itu kan Ada nggak langsung kriteria. ada proses. Oke. Berteman dulu, ya kan? 2-3 kali ketemu clubbing, ya, atau lagi makan atau apa. Jadi kita lihat personalitinya gitu loh. Oke. Jadi nggak sembarang gitu loh. Jadi Abang pengen ngelihat ini bawaannya dia happy apa enggak? Oh, berarti harus diajak jalan dulu gitu. Ya nggak bisa deh, Bang, muntah naik mobil juga. Mualan orangnya, mualan. Kemarin dinaikin delman, posting upload sampai 7 feet ya beritanya ya. Kalau nggak Orang mereka mau butuhnya bukan aspri yuk. Apaan? Aspirin ya. kita coba reka adegan yuk hari Senin ini ya. Coba, ini Bang Hotman lagi duduk di kantornya sedang ngobrol sama sekretarisnya Wendy. Kalau dia mau nyari Aspri dengan kriteria yang dimau. Wendy bilang kalau sudah ada calon yang akan datang untuk interview. Lalu Wendy manggil calon pertamanya yaitu Ayu. Ayu masuk ke ruangan, Bang Hotman sambil megang kipas dan map di tangan. Ayu langsung tebar pesona biar diterima. Bang Hotman pun langsung menginterview Ayu dan menyukainya. Wendy pun memanggil calon kedua, bilang Bang Hotman kalau yang ini pasti lebih oke dari Ayu. Ya, oke. Selanjutnya yuk, silakan dulu. Bang, silakan Bang, duduk di sini. Saya di mana? Di sini Bang. Oh, lagi di kantor di sini. Iya, ceritanya di kantor. Ya. Saya asprinya abang nih yang cowok ceritanya. Oke. Tapi handphonenya kok kampungan banget. Ya. Ngomongin. Lu kan, lu sih gue bilang juga beli handphone yang bener. Handphone yang bener. Oh enggak Bang, ini ternyata belakangnya ada lagi. Di kantornya. Enggak, yang dikomplain bukan kantor, handphonenya jadul katanya. Kamera, action. Bang, hari ini abang kan katanya mau nyari aspri baru lagi nih. Ya. Ada beberapa kandidat yang mau datang. Ini yang pertama, cakep, tinggi kagak, pendek iya. Tapi dia kayak punya kapabilitas dan kualifikasi yang bagus nih. Ngomong apa sih? Biarin yuk nah. Itu kepala botak lagi dinginan ini. Iya kan? AC dingin Wah, banget. dingin banget ini ke kepala. Bayu. Datanglah Ayu menggunakan mapnya.
Katanya belum pulih lu yuk. Belum pulih. Halo. Halo. Bang, ini bang. Main abang ini bang, maksudnya apa? Bukan. Oh, Yang mau ngelamar. oh iya. Sorry bang, mau nanya, dapat MC dangdut di mana? Bukan. Saya asisten. Asisten. Oh, asisten. Halo. Ini saya duduk di sini. Iya, iya. Oke. Kamu pacar terakhir orang apa? Orang aring. Minyak rambut. Minyak rambut. Warna hijau. Warna hijau tuh. Oh, Botolnya warna beling tuh. Warna hijau. Nah, aku kan nanya selalu pertama, Anda dalam keadaan bebas enggak sekarang? Aku sih dalam keadaan bebas Oh bang. begitu ya. Canda 12 tahun, bos. Soalnya yang paling top sekarang ini kan kamu terikat sama Koko dari PIK. Karena yang kaya-kaya itu Koko dari PIK. Gimana tuh? Koko. Koko? Oh, Kamu Saingan cowok itu paling banyak Koko dari PIK. Koko bener. dari PIK. Mau gak kerja di sini? Enggak, mau. Aku butuh kerja. Nah, ini jadi asistennya Bang Hotman. Berapa gajinya boleh tahu nggak berapa bang? Itu tergantung. Tergantung. Kalau kau bikin aku betah, itu udah pasti apapun kebutuhanmu. Mau nanya, Iya. maksudnya bikin betah gimana sih? Remen di beras yuk. Maksudnya kerja kamu baik, bisa melayani pekerjaannya Bang Hotman. Dia kan gitu. butuh asisten pribadi begitu. Bang, kerjanya 1 kali 24 jam. Tergantung kebutuhan. Kadang saya ke Bali bisa 3 hari 3 malam, ya, karena saya kan ada usaha di sana. Ada usaha gitu. Jadi mulai olahraga pagi di pantai Bali di Kuta, kemudian sorenya berdansa sampai jam 3 pagi. It's Gitu. all about money. Itu Nah. loh. Ngomong aja Mbak ke saya, mau gaji berapa? Saya pengennya kalau bisa ratusan juta bang. 100 juta cukup? Cukup. Bos, dia minta per bulan 25.000 aja. Tak lama datanglah calon sekretaris yang lain. Datanglah calon sekretaris yang lain yang lebih cantik dari Ayu. Ada lagi yang lebih lagi. cantik dari Ayu, bos. Ada. Siapa yang berani-berani lebih cantik dari aku? Ya elah Oma. Sikat, bang, sikat nih. Masa gak suka strawberry cake? Bos. Sikat bang, sikat. Ini mah cocok jadi bodyguard. Kak Gembut kasih gombalan ke Bang Hotman. Maaf ya bang, abang jangan asal-asalan. Gini-gini aku ini wanita tangguh loh. Hah? Kenapa? Kelebihan lu apa? Kelebihannya, dia meninggalkan aku tanpa alasan tapi aku tetap mencintainya. Paham? Mbak, sorry, Mbak bukan yang suka jaga di Curug Lewi Hijau ya? Ntar malah kalau saya posting kamu di akun saya, malah akun saya nanti pada Unfollow. keluar nanti. Gimana Iya. itu? Ya? Kelebihanmu apa? Ini kelebihannya baru aja ditawarin main sequel film Lion King. Kamu diam ya. Kamu diam ya, aku nggak ada urusan lagi sama kamu tahu. Tapi kayaknya nih untuk jadi bodyguard boleh. Bang minta kata-kata dong bang buat hari ini bang sama dia Apa? bang. Kata-kata. Minta kata-kata mbak hari ini mbak. Oke. Ya, gimana apa? Bang, aku kelebihannya bisa buat kata-kata yang tadinya tidak suka bisa jadi suka. Maksud kamu aku bakal suka sama kamu? Enggak, bukan untuk abang. Abang jangan kegeeran. Ya. Abang jangan kegeeran belum tentu abang. Jadi aku di sini. Bisa aja duo eating. Aku di sini mau kasih kata-kata. Ya itu. Singkat saja. Ya apa itu? Aku berjuang untuknya mati-matian. Namun dia tetap memilih mantan kekasihnya. Paham?
Mbak, kayaknya Mbak gak cocok di sini. Mbak cocok kerja di Jayatama, mau gak? Oke, silakan duduk Bang, silakan duduk. Saya emang gak berhasil Mbak duduk ya. sini aja Mbak, nggak apa-apa Mbak. Duduk sini aja nggak apa-apa. Gitu. Ya. Duduk sini aja Mbak. Aduh. Agak kecengklak kakinya ya Mbak. Oke, walaupun punya banyak aspri cantik, ternyata Bang Hotman ini tipikal suami yang sabar dan ayah yang baik. Aku punya tayangannya, ini dia. Itu di Paris ya? Itu enggak di Sydney. Oh di Sydney. Ya, waktu berangkat pun pilihan susah bagi saya. Karena kalau keluar negeri itu kan 10 hari. Sementara aku biasa malam tahun baru itu sudah berdansa di Bali. Tiba-tiba istri bilang mau ke Australia. Padahal bagi orang Batak itu malam Natal, malam tahun baru itu kayak kalian malam takbiran kan, nggak bisa berpisah. Gua minggu 2 hari gua stres. Antara kalau di Bali kan sampai jam 10 sama istri. Ya, jam 10 dia udah diantar tidur, jam 11 sama aspri gitu kan. Kalau di luar negeri kan, aduh, sampai ya 24 jam sama dia, terpaksa jam 8 pagi sudah, mana nih nomor Ayu Ting Ting gitu loh. Oke, tapi biasanya kasih budget ke istri berapa sih Bang buat shopping gitu? Saya nggak ada budgetan karena istri saya juga notaris, juga karir. Saya itu kadang-kadang begini, kadang-kadang klien saya kan banyak, dan banyak juga yang bayar cash. Selalu kalau misalnya nggak sempat sekretaris gua kirim ke rumah. Kadang-kadang menumpuk berpuluh miliar, istri yang tahu, malah gua nggak tahu. Oke. Ya, ratusan properti saya juga, jujur Kelapa Gading itu sepertiga hampir semua punya gua. Wow. Ya, aku malah nggak pernah nanya uangnya kemana, kan saya tahu, percaya dia. Karena aku juga banyak uang dari income sebagai pengacara untuk modal nakal gitu loh. Oh ya, bengal ya. Bengal ya. Terus Ini juga Bang yang pakai baju merah megang parkiran Kelapa Gading kalau nggak salah ya Bang. Jadi istri saya itu nggak pernah saya batasin gitu loh, nggak pernah saya jaga. Kayak kemarin misalnya kan, ada tiba-tiba Mercedes-Benz Maybach yang terbaru. Dalam tiba-tiba istri aku juga yang baru katanya, langsung apa itu Lexus terbaru. 2 menit langsung suruh pesan. Widih. Karena bukannya mau pamer, karena ya kita juga menghargai, dia juga kerja, dan dia termasuk yang saya bisa bekerja dari jam 3 subuh sampai tengah malam, hampir tiap hari. Dia termasuk istri yang tabah, ya, sarapan suka dibikinin. Kadang-kadang saya pulang jam 3 pagi, cuma dia ngomel juga, namanya istri kan. Cuma kalau istri saya itu ngomel, caranya itu, dia pura-pura mandi jam 5 subuh. Sehingga kan ribut kan kamar itu kan. Sementara kita baru ngorok tuh mulai. Ribut banget sih. Kalau istri itu, dasar pulang pagi gitu. Jadi pada saat itu Abang lanjutin dia tidur aja gitu? Ya tidur aja. Oke. Tapi dia tahu, istri saya itu tahu, saya itu, itulah masa paling bahagia sama saya di hari tuaku ini. Berdansa, berpesta, tapi cari uang. Ngerti gak? Berdansa, berpesta. Punya kafe. Ya, itu ada klubnya di mana-mana. Kalau saya datang, apalagi kalau saya datang ke Atlas, itu sudah ratusan itu fans menunggu. Langsung rame-rame minta foto gitu loh. Jadi, tapi juga mata kita juga agak, mana yang cantik nih? Ah, gitu loh. Tetap ya dia, tetap dia. Keker dulu. Ya gua kan laki-laki, emangnya gua kayak suami lu di rumah tenang, kalem, tahu ada nyimpan di apartemennya nggak? Nah, sabar ya Bang. Ya, tapi gue perhatiin emang dari tadi Bang Hotman, tatapannya tuh ke kanan terus. Kayaknya males ke kiri ya, ngeliat kayak gini. Ya udah, Bang, Abang mau ngomong apa sama istri kalau lagi nonton? Oh, istri, I love you. I love you too. Ya? Udah, istri saya sudah tahu bahwa saya hanya satu istri karena laki-laki tidak akan pernah bahagia punya 2 istri. Cuma saya selalu ngomong, biasakanlah bercanda depan istri, lama-lama biasa. Saya bilang, nakal dikit boleh dong, gitu loh. Terus istri menjawab apa? Ya... Tahu diri aja. Jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Manis.
kedatangan artis tampan yang kabarnya sudah mendapatkan hati wanita. Ini dia Revan Naria. Ada Revan Naria, aku ada artikel dulu yang aku mau tanyakan. Apa artikelnya? Siap mengakhiri single era di 2026, Revan Naria udah ada calonnya. Bener nih, sekarang kata udah nemu calonnya. Belum kok, belum. Itu berarti artikelnya bohong ya? Mungkin itu karena konten kali ya. Jadi kan aku sering bikin konten sama teman-teman. Jadi mungkin dikiranya ada calonnya, padahal itu konten aja. Kau belum punya pacar? Belum bang. Gawat. Gawat sih bang. Mau ngebandingin sama Bang Ya Hotman. kalau untuk master ngeliat begini mah gawat. Ini udah master bang. Ya saya kegantengannya begini. Iya makanya bilang lo bang kasarnya bukan masalah ganteng, masalah apa? Masalahnya keberanian itu kan beda. Ya, Tolong dibantu bang, tolong diajarin gitu bang. yang bener loh. Bener loh. Bang Hotman bukan serius bang. Semangat banget dia. Emang kriteria calon kamu itu kayak gimana? Nah kalau kriteria aku sekarang itu memang agak tinggi ya, agak susah gitu. Karena kan yang paling penting kriteria pertama itu nomor 1, itu harus sudah di follow Bang Hotman. Hah? Karena kan ada legendanya bang. Ya kenapa Jadi, tuh? Cewek itu cakep kalau sudah di follow Bang Hotman Paris. Lo mau kalau ternyata sudah pernah dekat sama aku mau? Nah, dia tahu ternyata abang itu kan cuma bercanda kayak gitu atau entertain doang, dia tahu. Jadi kalau menurut Revan, Ditantangin bener. kriteria cewek cantik itu kalau Instagramnya sudah di follow Bang Hotman. Ya betul. Jadi udah di follow Bang Hotman belum nih? Udah nih, udah. Mami di-follow. Nunung juga di follow. Termasuk. Jadi bukan, tapi lebih ngelihat tuh kedekatan kalau Bang Iya. Hotman tuh ya. Cara naklukin cewek versi Revan sendiri gimana? Nanti baru Bang Hotman kasih tahu versi Bang Hotman. Cara naklukin cewek. Iya, versi Mohon kamu. maaf nih, kemarin aja gagal nih. Oh iya. Sabar ya, sabar ya. Ditawa nih. Tawa. Oh iya sama ya? Siapa ya? Coba, kalau menurut kamu sendiri cara menaklukkannya gimana sih kalau versi kamu? Gimana ya? Soalnya kalau aku deket sama cewek juga gagal terus sih ya. Jadi Karena komunikasikan. Ceweknya kabur atau kamu nggak suka? di saat gini bang, jadi di saat ceweknya mau, akunya nggak mau. Wah, Nah, di saat aku mau, ceweknya nggak mau. Jadi Nah kalau yang mau sama mau, nih. Udah pasti kalau ini. Dia yang mau. Makannya nggak banyak, cuma nasi ayam sama timun. wah boleh tuh. Ganti aja mau wortel Harus boleh. di jus dulu nggak? Hah? Harus di jus dulu nggak? Di mood ya kalau mau ya. Kayak teman sama. Oke, Pan. Jadi gini. Jadi lebih sering gini. Kadang-kadang mau kamunya, tapi dianya nggak mau. Dianya mau, kamunya nggak mau gitu ya. Iya gitu. Jadi Terus gimana belum- caranya supaya bisa dapat klik? Itu dia belum dapat sampai sekarang sih. Coba pakar cinta, gimana tuh pakar cinta? hah? Gua? Iya bang, coba Oke. bang. Bang, Itu kenyataan hidup. Wanita sangat kejam terhadap laki-laki miskin. Itu kenyataan hidup. Saya nggak mengatakan kau miskin ya. Iya, Ini Bang. secara umum. Wanita sangat kejam terhadap laki-laki miskin. Banyak kasus yang saya pegang, waktu nikah sama-sama ganteng, sama cantik, ya, benar-benar oke. Tapi dengan berjalannya waktu, ternyata cowoknya nggak punya duit. Akhirnya apa? Berantakan. Jadi karena wanita itu adalah manusia normal, tetap yang dibutuhkan dari laki-laki adalah harisma. Harisma itu mencakup seperti, cuma nggak sempat kau jadi korban ya. Harisma. Ya, harisma itu mencakup apa? Ya semua lah. Uang, kepopuleran, kepintaran, Jabatan. dan juga terutama cewek itu nyaman sama kita. Karena kalau dia nggak nyaman, dia juga nggak mau walaupun kita kaya gitu loh. Kalau sama saya aman. Saya kan nggak pernah ada kasus, coba lihat. Mana pernah gua ada kasus nggak seperti ada oknum siapa itu yang kayak, ya itu yang rada-rada botak tuh pakai KTP. Ya itu, jadi Haris. Gue langsung mikir gini, siapa ya gue ketinggalan banyak nih ya. Tapi gini,
Gini. Tapi tetap aktif nggak? Tapi kalau dia tetap aktif nggak pernah ketinggalan zaman ya. Karena Revandaria ini buktiin kalau walau boleh jalan tapi gaya dan semangat tetap awet muda. Aku punya tayangannya ini dia. Itu lebih ke kehilangan jati diri ya itu. Jadi itu nggak jelas tuh dia itu mau jadi apa sih? Mau jadi anak motor kah? Mau jadi chef kah? Mau jadi dukun gitu. Jadi Itu lagi apa sih lo? Lagi syuting? itu lagi syuting sih. Oke, nggak kehilangan jati diri lah orang lagi Itu ya, syuting. yang Iya, 2016 itu ya. Karena sempat dapat perannya juga pernah jadi kayak kakek-kakek gitu kan. Jadi Oke. jadi muda lagi. Jadi ya pokoknya lebih ngikutin peran aja deh. Ngikutin Yang paling peran. penting maksudnya garis halusnya tuh gini. Kalau deal apa aja kita oke deh gitu ya kan? Iya. Peran apa aja oke ya? Peran apa aja oke. Iya, makanya aku juga gitu dong. Ini aku deal, belum Deal ada peran deal apa? sama sekali. Aku belum ada deal sinetron film, no. Kenapa emang? Emang belum ada yang nawarin. Jadi emang, cari dulu ya. Bikin sendiri lah. Hah? Bikin sendiri akor. Iya, aku bikin sendiri, nonton sendiri gitu ya. Tapi kalau kamu sendiri pernah nggak kalau di lokasi syuting gitu ada yang aku pengen sengaja ada yang gue suka gitu? Oh, dulu waktu sama mantan istri juga kenalnya di lokasi. Oh, udah mantan? Iya. Udah pernah cerai? Udah bang. Yo, hebatan gua kan, gua belum pernah cerai. Ya Allah bang. Bang, mohon maaf, banyak yang tersinggung di sini bang. 1, 2, 3. Ya, iya benar. Apa sih? 1, 2, 3. Siapa? Ya karena gue kesorot aja, tapi nggak kesorot juga banyak nih, juga banyak. Tapi gini, kita punya transisinya Revan dari masa ke masa. Coba kita lihat ya, ini dia. Yo, ganteng tuh. Oh itu masih bujangan. Oh. Ini umur berapa nih? Itu kayaknya 19 deh. 19? Ya, enggak 20-an lah itu, 20. Wah, ini sasaran berondong ini kayak gini. Iya nih 20-an. Sasaran mak-mak nih. Terus, Karena si emak. Ya, Kayak Bruce Lee ya? Kayak ini Bruce Lee. era-era Epse dulu ya. Kayak Bruce Lee. yang kiri itu 2009, yang kanan 2025. 2026, sorry. Dulu dan sekarang. Iya, Dulu dan sekarang. Gak jauh beda ya. nggak jauh beda. Ah, itu. Nah tadinya gue ada tuh di balik kolom itu tuh nggak kefoto. Kalau yang itu masih suami orang. Kalau ini Duda. Ini. Ya, yang kanan Duda, yang kiri suami orang. Oh, waktu dulu ya belum bisa ya. Oma lu ngapain foto lu nguras kolam renang apa gimana? Enggak, gue vacation aja. Gue di situ. Ada lagi? Udah. Oke. Tapi mumpung ada Revan memang termasuk kamu yang suka yang update gitu foto-foto gitu. Nggak juga sih, karena ya suka bikin konten aja. Oke. Suka bikin konten aja dan kebetulan aja kayak gitu. Nah, mumpung ada Revan yang sudah mendapatkan hati wanita, Belum. yang katanya sudah mendapatkan hati wanita ternyata belum. Belum. Ya. Tapi kita akan bahas mitos atau fakta tentang kedekatan calonnya ke dalam segmen Wigamas. Cielah. Ini dia Wendy dan Kak Gem. Hai Barbie. Mana? Hai Barbie. Ini. Barbie and Ken, Barbie and Ken. Maaf, ini bukan Barbie. Apa? Ini yang bikin. Ada mitos atau fakta? Ya, ketemu dengan kita berdua di Wigem. Wigemas. Sumpah lo bagus namanya. Kalau punya anak namanya Wigem lucu loh. Yang aku dengar katanya Wigemas ini Kagem itu lebih ke manja ya gitu ya? Iya. Manja. Dia tuh kalau malam ya, jam 9 kan kalau cewek-cewek lain minta kayak dikadel, Iya. kayak dielus-elus. Dia enggak. Ngapain? Dia kalau jam 9 malam, dia keluar ngegantung di pohon. Beda dia, beda. Ada mitos atau fakta nggak sih? Ya, ini ada mitos atau fakta yang kita mau tanyakan ke kalian semua ya. Dari kamu dulu, Beb. Oke, aku dulu. Apa? Manggilnya apa? Beb. Oh iya. Jangan lanjutin takutnya bebek. Iya.
Coba. Maaf ya pemirsa, soalnya suami aku memang suka gitu bercandaan. Pegangnya jangan kenceng-kenceng ah. Kenapa? Roy cemburu sama lu. Pak. Gua tahu tipikal lu kayak dia Pak. kan. Ini istrinya dulu yang jual donat kocok bukan sih? Betul. Bener. Pakai gula sama kantong plastik. Bener, Neng. Oh, bener. Donat kocok. Ya Allah. Donat Sayang diam, aku gak suka gitu ya. Kamu diam ya, aku gak suka Bentar, dibicarain kayak gitu. Kamu jangan kurang ajar sama suami pakai kaki begitu ah. Oke, mitos fakta. Mitos atau fakta? Jodoh. Kamu dulu atau aku dulu? Aku dulu dong, Ya udah masa deh. kamu gak menghargai perempuan banget sih? Iya. Mitos atau fakta, jodoh itu pasti datang sendiri atau tanpa usaha. Ayo, mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Mitos atau fakta, Bang? Fakta Ya, sama itu. Revan. Jodoh itu datang sendiri tanpa usaha. Fakta. Saya kira dua-duanya bisa. Itu fakta. Dua-duanya nggak bisa dipisahkan. Kadang datang akhirnya juga berusaha gitu loh. Jadi nggak bisa dipisahkan. iya benar. Nah, kalau Revan, mitos atau fakta? Jodoh itu datang sendiri. Untuk saat ini menurut aku itu mitos. Mitos. Coba Beb. Jawabannya adalah mitos. Oh, mitos? Karena walaupun takdir, kita harus menemukan jodoh kita itu dengan perjuangan dan pengorbanan. Kalau tidak ada pengorbanan itu namanya bukan cinta. Paham? Tapi bener loh, jodoh itu memang harus dicari dan ada usahanya. Kayak aku ngedapetin dia. Gimana? Itu aku rebutan loh sama Brimob. Banyak yang ngejar. Iya, banyak yang ngejar. Iya. Iya, iya. Oke nih. Iya. Lanjut lagi. Mitos Ayo. atau Cek dulu tuh baterainya masih ada gak sih? mitos atau fakta? Lama jomblo tanda pemilih. Kalau lama jomblo berarti pemilih. Mitos atau fakta? Tos. Coba. Mitos atau fakta? Fakta. Tapi sebenarnya begini, jomblo itu beda sama single. Kalau jomblo itu nggak laku, kalau single itu pilihan. Pilihan. Oke. Nah, sebenarnya jawabannya adalah fakta. Karena sekarang orang makin sadar standar. Bukan gengsi, maunya serius bukan asal punya gitu. Lanjutnya Beb. Mitos atau fakta? Ketemu jodoh harus nunggu mapan dulu. Mitos atau fakta? Mitos Ketemu atau jodoh fakta? harus mapan dulu. Ketemu jodoh harus mapan Setuju dulu. ya, Bang? Nunggu mapan Enggak dulu. juga. Enggak. Itu kan menyangkut hati, mana bisa harus mapan dulu. Kalau udah lu jatuh cinta mau apa? Bener juga tuh. Enggak juga. Jadi mitos itu ya? Nah itu, Mitos. 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 Bukan. Kalau enggak kan kalau menurut Bang Hotman itu mitos. Kita tanya. Kalau menurut Bang Tigor gimana? Gimana menurut Bang Tigor? Mitos atau fakta? Sayang kalau kamu gini terus aku ngambek ini beneran ya. Oh, ngambek. Biasanya ngambeknya gimana, Bang? Suka gigitin tiang listrik. Mitos atau fakta? Jawabannya mitos. Oh. Karena yang penting benar bukan itu. mapannya dulu, tapi mau berproses dan tumbuh bareng. Mapan bisa dicari, yang frekuensi susah dicari. Nah, Sekarang kita kedatangan seorang RT. Ini Pak RT yang berhasil menarik hati masyarakat Allah, Pak karena RT. inovasinya. Siapa sih Pak RT yang viral itu? Kita punya tayangan ya ini. Langsung kita panggilnya dia Pak Taufik Supriyadi Yusuf. Pak RT terima
kasih sudah hadir ke Brownies sebelumnya. Sama-sama. Jadi gimana sih Pak awal ceritanya ini Bapak bisa diundang ke salah satu stasiun TV Cina? Baik Mas Ruben dan teman-teman semua, ini bermula dari kita punya media pencegah krisis planet di Malaka Jaya. Ini adalah upaya untuk menjaga lingkungan tetap lestari. Kemudian kita tulis di Google Maps, jadi jangan anggap remeh jempol adik-adik kita yang Gen Z ini terutama Mas Ruben dan Mbak Wendy, Mbak Ayu semuanya. Jadi manfaatkan adik-adik kita nih untuk menyampaikan bahwa transformasi digital ini penting. Jangan cuma mohon maaf, jangan cuma scroll-scroll lihat Mas Ruben, Mas Wendy, Mbak Ayu doang. Oh iya, saya sering banget gitu. Iya, siap. Betul. Sepakat. Nah, kemudian kita juga membuat website RT08 RW04 malakajaya.com. Itu juga dilihat oleh pemerintah. RT ada websitenya? Ada dong. Jadi itu juga kita manfaatkan Gen Z ini untuk jempolnya supaya dilihat dunia luar. RT 8? RT08 RW04 malakajaya.com. Sambung semua. Yang RT 1 sampai 7 gimana tuh ngelihatnya jadinya? Sementara belum. Ya, kita terus edukasi biar sama-sama bersama tuh maju. Oh, takutnya warganya pada mau pindah ke RT 8. Itu daerah mana, maaf? Malaka Jaya daerah Di Perumnas Klender, Mas Wendy. Oh, Klender. 2 kilo dari pintu tol Bintara. Pak RT bikin dong kita website di kampung kita, jangan kalah Pak RT. Ayo nanti kita bantuin, Mbak Ayu. Nanti kita bantuin, Mbak Ayu. Lu mau beda. Kalau Depok mah WWW gombel ya, Yu. Gue mau ngomong gitu sama RT, kata RT juga, nah sesama warga juga jarang ketemu. Kebanyakan nyari duit ya. Tapi Pak RT, Jarang tuh Pak RT, main sama RT-nya jarang. selain ngapain gue main sama Pak RT? Setelah ini Jangan lewat-lewat ketemu RT dong lu. Ya ketemu mah ketemu, yuk. Maksudnya kalau mau main. Gimana? Lu kalau ketemu RT gimana? Masa kalau ketemu RT main? Mana? Nggak enak, nggak sopan. Nggak sopan. Aduh, elada. gue tuh benar-benar baru tahu istilah SS setelah gue di Indonesia. Nah, emang tadinya lu di mana? Norway. Weh. Norway. Bukan. Ikut mama papa aku di sana. Mama papa Norway. Mama di sana. Ngapain? Enggak, dia cerita ya. Aku emang lama di Norway. Maksudnya gimana? Mira Santika, Norway katanya. Lucu ya gitu kan. Pak, jadi diundang di media Cina itu. Nah ini akhirnya menggemparkan semuanya. Siap. Gitu. Memang itu awalnya ide dari program apa saja sih Pak yang dilakukan memang di lingkungan Bapak? Ya, di tempat kami Mas Ruben ada 3 inovasi. Pertama kita buat aplikasi RT online. Oke. Itu untuk pertanggungjawaban laporan keuangan yang diberikan negara kepada kita. Kan kita dapat duit operasional nih. Kemudian yang kedua kita buat saluran air ini dibikin units 2 lantai. Jadi jangan rumah Mas Ruben yang 2 lantai, Mbak Mas Wendy, tapi di tempat kami RT 8 RW Malaka Jaya ikan lele ini ada di lantai 2 di saluran air. Jadi warga, saya sekarang membuka lapangan pekerjaan baru untuk warga. Kalau kita bilang mengangkat pengangguran nanti ada yang tersinggung ya Bang ya. Iya benar. Jadi kita membuka satu RT bisa 9 orang. Kalau dikali 30.511 RT se-DKI itu kan berarti 279.599 orang terangkat. Betul. Kami melakukan ini karena wilayah kami full beton, padat penduduk, nggak punya tanah kosong. Jadi bagaimana triple bottom line, people, profit, planet, people leher ke atas, orang harus disadarkan budayanya. Profit leher ke bawah, perut harus kenyang. Kemudian planet bagaimana harus dijaga. Makanya ini kita elaborasikan, kita gaspol sampai ke Tiongkok. Siap. Oke. Nah, itu jadi itu di saluran ada fotonya nggak sih videonya? Fotonya nggak ada. Ada di IG. Mana? Siap. Enggak, yang ini yang apa Yang ini salurannya, lu saluran foto tuh. dong. Jangan ininya dong. Kinerjanya. Kinerja itunya, hasilnya. Aduh. Nah itu. Itu Mas Ruben, Mas Wendy, Mbak Ayu, itu yang ada garis merah itu saluran air 14 meter rumah kami, kemudian dibikin 2 lantai. Maaf Pak, biar nggak miskom nih. 2 lantai itu kayak gimana? Yes, kan ini saluran air kita tingginya 60 cm. Oke. Air yang melintas ini cuma 1 cm. Betul. 59 cm mubazir nggak? Ya. Kan ada, ini gara-gara kita sama-sama orang hukum ya Bang. Gara-gara ada pasal 33 bumi air kekayaan alam tergandung di dalamnya dikuasai oleh negara digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Makanya bagaimana perut warga saya harus kenyang. Ini dibikin saya injek besi 12, besi 10 bikin lantai 2 di saluran air ini. Di atasnya buat ikan, di bawah air tetap mengalir. Ikannya pakai air sumur, bukan air selokan.
Oke. Ikan yang saya bawa ke laboratorium sudah cocok, nggak kalah saingan sama ikan salmon lah nutrisinya. Ikannya ke bawah arus gimana? tuh? Boten, nggak ada. Dikurung? Ikannya dikurung. Kita pakai teknik Ikan fluida. milik siapa? Punya warga. Jadi bayangkan warga sekarang kita punya kegiatan, kita punya uang. Jadi membuka lapangan pekerjaan lagi, Wes. akhirnya RT pun punya aset Ya, yang sebenarnya bisa dinikmati oleh warganya. Gitu ya. nanti kapan-kapan mampir ke tempat kita dong. Iya, Kalau kali Malaka. terbuka begitu ya di Jakarta, Indonesia ini kan maling di mana-mana. Nah, makanya Bang Hotman apa sih? Ya, emang iya kan? Ya. Coba ikan di itu ya pasti dicuri dong ya nggak? Tapi kan ketutup ya, pasti ini. kami buka bisa dibuka tutup Jangan dan kan tuh rel kereta api aja Iya dibongkar. sih, bener juga sih. Bang, alhamdulillah Mas Fendi, Mbak Ayu, Mas Ruben di tempat kami ada CCTV 16 titik. Kita punya pos kamling modern. Jadi warga pos kamlingnya modern bisa dari handphone masing-masing. Nanti di gang sana ada 16 titik CCTV bisa kelihatan semua, bahkan kita padu dengan toa. Jadi kalau suatu saat ada orang yang berbaju abu-abu gitu ya, ting tong, Bapak yang berbaju abu-abu tolong bergeser dari posisi Anda sekarang, lari dia. Kita kayak di jalanan ya. Kita berikan rasa aman dan nyaman di lingkungan. Berarti kalau tampang maling kayak gini langsung ketahuan dong. Suka sembarangan nih. Iya nih, mau aja dia suka nyolong ikan. Kasih tahu yuk. Ini sembarangan. ini udah ada Sebentar nih. mentoranya ini. Takutnya ini framing ya. Iya. Saya bukan maling, saya bandarnya. Penadah, saya penadah. Saya penadahnya, Nah, saya penadahnya. kebetulan gini, kalau ngomongin tentang ikan, ikannya kan memang sudah tadi dibawa ke lab juga ya. Yes. Kalau memang ikannya juga ikan yang sehat, makanan-makanan juga yang bernutrisi. Yes. Nah, kebetulan kita membawa salah satu ikan yang bisa kita lihat langsung di sini, yang dibudidaya oleh Pak RT. Oh, iya. Oke tim, boleh silakan dibawa masuk ikannya, silakan. Kita bisa lihat langsung ya. Badan demen nih kayaknya deh. Airnya ergot nih. Ada begini. Nggak bisa ketarik, Wen. Gak bisa ketarik ya? Nggak bisa. Tarik. Nah, Pak Ruben, Pak RT, Ya. mohon maaf banget. Kalau ikannya kayak gini, fix airnya ergot nih. Gak bisa ditarik, berat. Berat. Ikannya berat banget. Bang. nggak bisa ditarik. Nggak bisa ditarik. Ini yang namanya ikan balakutak ya. Bukan barakuda ya. Ya udah. Entar lu jahat ya. Dia baru masuk lu mau iklanin langsung. Orang iklan. dagang. Cuma jadi ikan doang. Ya udah. Kalau Dagang kayak ini diapain bang? ya udah biar Mau dikirim ke Cina ini. Mau dikirim. jangan kemana-mana ya. Tetap di Brownies obrolan manis. Hey. Terima kasih buat semua bintang tamu hari ini. Terima kasih banyak. Sukses terus, happy terus. Salam buat keluarga pastinya ya. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi besok hanya di Brownies obrolan manis. Hey.